啊，如何？玉如滴翠，叶底氤氲顿好。不知杨师，看看你到底是什么秉性。我听人说，这是凌霄阁的凝血祛瘀。今日为了跟小妹，倘若真要杀我，就不会与我。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 17. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode terbaru dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 16. Kemarin, Yang Kai yang telah kembali ke kediamannya dikejutkan oleh kedatangan para juniornya, yang mana mereka ingin membantu Yang Kai dalam urusan membersihkan sekte. Dan begini maka Yang Kai pun memiliki waktu luang untuk bisa berlatih. Dia memanfaatkan waktu ini dengan begitu baik. Hanya saja Yang Kai masihlah terjebak di ranah body tempering tingkat 8. Dan belum ada tanda-tanda perkembangan lagi. Jadi dia yang kini telah mendapatkan sebuah benih buah pun menanamnya. Selama menunggu benih berbuah, Yang Kai pun menantang para murid yang ada di sekte. Dan dalam sekejap saja nama Yang Kai menjadi terkenal karena ia tidak terkalahkan. Pada akhirnya benih ini pun berbuah. Berkat buah inilah Yang Kai pun berhasil mencapai ranah body tempering tingkat 9. Merasa buah ini saatlah membantunya, jadi Yang Kai pun pergi ke penjual sebelumnya untuk membeli benih lainnya. Akan tetapi benih miliknya sudah habis. Setidaknya butuh 2 bulan untuk mendapatkan stok lagi. Namun Yang Kai bisa meminta bantuan kepada Humier. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Yang Kai telah berada tepat di kediaman dari Humier. Akan tetapi dia itu agak ragu dan berencana untuk pergi saja. Akan tetapi Humier mengetahui kedatangannya. Yang Kai agak curiga sebab suara Humier berbeda dengan apa yang sering dia dengar. Jadi Yang Kai pun memperkenalkan dirinya dan meminta izin untuk berbicara kepadanya. Ternyata di dalam sana terdapat 2 gadis, yang mana dia adalah kakak dari Humier. Dia sangatlah tertarik dengan perkataan adiknya sebab Yang Kai tidaklah begitu peduli dengan kecantikan yang dimiliki oleh seorang gadis. Humier menjelaskan kalau Yang Kai itu berbeda dengan kebanyakan pria yang telah dia temui. Tapi kakaknya merasa itu tidaklah benar, karena baginya semua pria itu sama saja. Sebab jika Yang Kai tidak peduli akan kecantikan seorang gadis, lantas untuk apa juga dia kemari? Humier berusaha untuk membela Yang Kai, namun dia tidak bisa menjelaskan alasannya kepada kakaknya, yang membuat kakak ini pun semakin tertantang. Dia pun mengajak Humier untuk bertaruh. Sebenarnya Humier tidaklah mau, namun kakaknya itu terus mengajaknya. Mereka pun bertaruh apakah Yang Kai itu adalah orang munafik atau tidak. Jika dirinya yang menang, maka kakaknya lah yang akan memberikan hukuman langsung kepada Yang Kai. Tiba-tiba saja dia ini melancarkan serangan kepada Humier agar membuatnya pingsan. Sedangkan di sisi luar, Yang Kai tidaklah tahu apa yang terjadi di dalam sana. Jadi dia pun berencana untuk pergi saja. Namun kakaknya Humier segera membukakan pintu dan mempersilahkan Yang Kai untuk masuk. Sebenarnya Yang Kai bisa merasakan ada yang berbeda dengan gadis ini. Namun dia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Berhubung kita masih belum tahu namanya, jadi kita panggil saja sebagai Humier. Terlebih lagi, Yang Kai juga memanggilnya seperti itu. Lanjut, Yang Kai memberikan pujian kepadanya. Karena baru 10 hari tidak bertemu, namun Humier telah mengalami penerobosan. Yang Kai tidak ingin berlama-lama di sini dan mau memberitahukan tujuannya kemari. Namun Humier memintanya untuk bersantai dulu. Yang Kai paham dan menikmati teh yang dia seduh. Tidak berhenti sampai di situ saja. Gadis ini berusaha untuk memberikan godaan manja kepadanya. Tapi untung saja iman Yang Kai ini kuat, jadi di sini dia hanya membahas tentang teh yang dia minum saja. Namun Humier tidaklah menyerah dan terus memberikan godaan manja kepada Yang Kai. Karena dia ingin membuktikan kalau semua pikiran pria itu sama saja.
Meskipun agak gemetar sedikit, Yang Kai mencoba untuk tenang dan memberitahu kalau tujuannya adalah benih bunga matahari. Humi'er paham dan akan memberikannya. Hanya saja perhatian Yang Kai malah teralihkan oleh bodi mantap dari gadis tersebut. Bahkan dia terus saja menggoyang-goyangkan pantat indahnya itu. Yang Kai memilih untuk tidak melihat hal ini. 如何？ 玉如滴翠，叶底氤氲顿好。 不知杨师弟，杨延国种子在这里了呀。 Tapi Humi'er malah berteriak ketakutan yang membuat Yang Kai langsung menemuinya. Namun semua itu adalah rencana gadis tersebut agar Yang Kai bisa jatuh bersamanya ke atas ranjang. Yang Kai pun menanyakan alasan dia berteriak karena ternyata di sana ada laba-laba. Meskipun Yang Kai sudah mengusirnya, namun Humi'er tetap takut karena bisa saja ada laba-laba lainnya di sini. Yang Kai sadar betul kalau apa yang mereka lakukan saat ini sudah salah. Jadi Yang Kai terus saja menahan semua itu. Humi'er tidak menduga kalau pria ini bisa menahan godaan yang dia berikan. Tapi dia tidaklah menyerah, apalagi dia membuktikan apakah perkataan adiknya itu benar atau tidak. Jadi Humi'er pun langsung saja berpura-pura terkilir. Yang Kai paham dan dia pun mencoba untuk memberikan pengobatan kepadanya. Dengan suara manja, Humi'er pun terus mempertontonkan paha indahnya. Tapi hanya penonton saja yang fokus pada bagian itu. Sedangkan Yang Kai hanya fokus untuk mengobatinya saja. Humi'er lagi dan lagi tidaklah menduga dengan apa yang dia lihat. Padahal dia sudah melakukan segala hal, tapi tetap tidak membuat Yang Kai tergoda. Namun dia tetap yakin kalau Yang Kai adalah pria yang munafik. Maka karena itulah dia pun bertindak semakin liar di depan Yang Kai. 看看你到底是什么秉性！我听人说， 这是凌霄阁的凝血祛瘀。 今日为了跟小妹来，亏死，不如我们…… Nah, ternyata Humi'er yang asli berada di sebelah ranjang itu. Sesaat kemudian dia pun sadarkan diri dan mendengarkan pembicaraan mereka. Yang Kai merasa kalau ada yang salah dari gadis ini, karena dia sangatlah berbeda dengan Humi'er yang dia kenal. Jadi Yang Kai sangatlah yakin kalau dia ini bukanlah Humi'er. Meskipun awalnya Yang Kai tidak yakin, namun dengan sikap yang dia tunjukkan kepadanya telah membuat Yang Kai semakin yakin saja. Akhirnya gadis ini paham kalau sejak tadi Yang Kai sudah menipu dirinya. Ia pun penasaran kapan Yang Kai menyadari semua itu. Yang Kai mengetahui semua ini dari teh yang dia berikan kepadanya. Karena di cangkir itu terdapat bekas bibir dari seorang wanita. Jadi sudah jelas kalau ada seseorang yang sebelumnya kemari. Terlebih lagi Yang Kai bisa merasakan kalau cangkir ini baru saja digunakan oleh orang sebelumnya, yang tidak bukan adalah Humi'er. Gadis ini penasaran apakah ada yang lain. Tentu ada, yang mana Yang Kai bisa tahu kalau sifat dari gadis ini berbeda jauh dari Humi'er. Pesona yang diberikan oleh Humi'er terbilang sedikit kekanak-kanakan. Perkataan yang membuat Humi'er kesal. Tapi bagi Yang Kai, pesona yang dia berikan itulah benar-benar alami. Jadi dapat dengan mudah menipu seseorang. Alasan kedua Yang Kai, meskipun gadis ini memiliki aroma tubuh yang mirip dengan Humi'er, namun ada yang berbeda dari aroma mereka. Aroma tubuh Humi'er manis, sedangkan aroma gadis ini elegan. Dan alasan keempat ada di bagian luka di kakinya. Meskipun Humi'er itu lemah, tapi dia tetap adalah seorang kultivator. Jadi bagaimana mungkin kakinya bisa terkilir dengan begitu mudah? Selain itu, cedera ini disebabkan oleh gerakannya sendiri. Yang Kai pun yakin kalau gadis ini berada di ranah yang lebih tinggi dari ranah body tempering. 这话我爱听。死杨开，你才智呢！ 细品却又不同，虽然柔弱，却也是武者，显示你运功从内部震伤的。 Apa yang dia katakan itu benar-benar membuat gadis ini tertarik kepadanya. Karena bagaimana bisa hal kecil itu disadari oleh Yang Kai? Ia pun menanyakan apakah ada kecurigaan lainnya. Itu saja Yang Kai masih memiliki satu hal, namun dia agak sulit untuk membicarakan hal tersebut. Tapi karena gadis ini tidak mempermasalahkan hal itu, maka Yang Kai pun akan memberitahunya. Humi'er takut Yang Kai akan membocorkan kejadian sebelumnya kepada kakaknya. Tapi untung saja Yang Kai tidak membahas hal tersebut, melainkan membahas perbokongan, yang mana pantat dari gadis ini lebih besar di satu sisi, sedangkan satu sisinya lagi agak kecil. Jadi tidaklah seindah milik Humi'er. Apa yang dikatakan membuat gadis ini kesal kepadanya, padahal dia sendiri yang memaksa Yang Kai untuk mengatakannya. Namun apa boleh buat, semua ini sudah telanjur dikatakan oleh Yang Kai.
Jadi dia pun memintanya untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena semua itu hanya bisa dilihat dengan teliti saja. Namun gadis ini sudah terlanjur kesal kepada Yang Kai. Jadi dia pun memberikannya dua pilihan, yakni memotong tangannya sendiri yang telah berani menyentuh tubuh dirinya. Sedangkan untuk pilihan kedua adalah Yang Kai harus pergi meninggalkan Pavilion Ning Xiao dan bergabung bersama mereka. Tapi tidak ada satupun pilihan yang menarik perhatian dari Yang Kai. Jadi mau tidak mau dia akan melawan gadis ini apapun yang terjadi. Gadis ini memberitahu kalau sangatlah mudah baginya menghabisi Yang Kai. Tapi Yang Kai yakin dia tidak akan melakukan hal tersebut kepadanya. Merasa diremehkan, gadis ini langsung saja mengambil belatinya dan mengarahkannya tepat ke leher Yang Kai. Untung saja dia tidak melakukan hal tersebut, karena tidaklah mungkin baginya menghabisi Yang Kai tepat di hadapan Humi'er. 现在本姑娘给你2个选择：和加入我血战帮，挖掉。脑子若真要杀我，就不会与我。 Pada akhirnya dia pun melepaskan ikatannya pada Humi'er dan membuat dia bisa bergerak lagi. Yang Kai tahu betul kalau gadis ini adalah master di ranah True Element. Dia bersyukur karena gadis ini tidaklah menghabisi dirinya. Humi'er meminta kakaknya untuk tidak marah karena dia sudah memberitahu kalau Yang Kai adalah pria yang baik. Humi'er menanyakan alasan Yang Kai kemari, yang tentu tidak bukan adalah mendapatkan benih bunga, yang mana itu hanya ada di area penambangan geng Battle Blood saja. Humi'er paham dan akan mengantarnya. Namun sebelum itu dia meminta izin kepada kakaknya. Setelah mendapatkan izin tersebut, Humi'er pun bergegas membawa Yang Kai pergi. Sedangkan gadis itu masihlah kepikiran tentang perkataan Yang Kai mengenai bokongnya yang tidak simetris. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Humi'er dan juga Yang Kai sepertinya telah sampai di penambangan. Tapi entah kenapa Yang Kai merasa ada yang aneh di tempat itu. Hanya saja ia tidaklah memberitahu Humi'er. Hingga akhirnya dia pun bertemu dengan seorang tetua yang memiliki kekuatan yang begitu besar. Bahkan saking besarnya tekanan diberikan kepada Yang Kai. Ini pun membuatnya kesulitan untuk bergerak. Alhasil dia tidak akan bisa melawan. Terlebih lagi tetua ini mulai melakukan serangan kepadanya. Sedangkan Yang Kai masih sibuk untuk melepaskan dirinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.